ditulis oleh William D. Edwards, M.D. Wesley, dan juga Floyd A. Hosmer. Nah, kesimpulan jurnal ini mengatakan Yesus tidak mungkin tidak mati. Ketika ia mengalami siksaan penyaliban itu, pasti dia mati. Ya, hasil dari hukum salib. Nah, itu literatur medis. Pertanyaan saya adalah, referensi manakah pada abad pertama atau literatur ilmiah yang mendukung pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus tidak mati ketika atau setelah disalibkan? Kan Bapak mengatakan Yesus sembuh ya ketika disiksa dari salib. Ya, tidak mati. Jadi pertanyaan saya, literatur apa gitu ya? Eksplorasi literatur mana begitu kan ya? Literatur ilmiah atau literatur dari abad pertama yang membuktikan Yesus survive dari penyaliban itu. Makasih. Ya, terima kasih Mas. Mas mana aja Mas dari tadi? Dari tadi kemana aja? Itu literatur bukan yang tadi saya tampilin itu. Bismillah wal ibni wal ruhil kudus illahu wahid. Pada kesempatan kali ini teman sekalian kembali lagi kita untuk mereview perdebatan kemarin ya antara Pendeta Ezra Soru dengan Ustadz Ahmad Kainama yang familiar dipanggil itu adalah Bangkei ya. Jadi teman sekalian yang bertanya tadi adalah dari sisi Kristen yang memprotes tentang jabaran dari Ustadz Kainama yang menyatakan bahwa Yesus itu disalib tetapi tidak mati, tetapi disembuhkan dengan obat-obatan yang dibawa oleh Om Nikodemus, ya kan gitu. Nah jadi teman sekalian ketika ditanyakan literatur yang mana sejarah di abad pertama yang membantah kematian Yesus Kristus, karena ayat yang dipaparkan oleh Kainama, misalnya Yesus diturunkan oleh Nikodemus, kemudian salib Yesus dipikul oleh Simon dari Kirene, dan yang mungkin ada merempah-rempah Yesus begitu ya. Jadi itu tidak membantah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya ditanyakan literatur yang mana atau sejarah mana yang menyatakan Yesus tidak mati di salib begitu. Karena kan dari abad pertama itu kan tidak ada. Semua buku-buku sekarang nih yang di abad pertama yang menjelaskan tentang Yesus Kristus, penghukumannya itu dicatatkan, bahkan orang yang bukan Kristen saja dikatakan bahwa Yesus memang matinya secara disalib oleh tentara Romawi. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan jawaban bodoh, jawaban tidak ada. Ya, jawaban tidak ada kepada Ustadz Kainama. Lalu ditanya moderator, sudah Pak? Sudah, itu aja. Nah kita langsung saja simak videonya. Tonton sampai selesai supaya teman-teman itu paham betapa bodohnya Ustadz Ahmad Kainama yang dielu-elukan oleh umat Islam selama ini. Berikut video. Fika, yang artinya mematikan kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tetapi saya ingin membawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang kata mutawafika ini adalah demikian. Pak, waktunya saya 15 detik, boleh langsung tanya saja? Ini. Langsung tanya. Langsung tanya. Iya. Jadi mutawafika tadi artinya mematikan. Saya mau tanya itu dalam artian apa? Kalau memang Bapak Kainama tidak tidak meyakini bahwa itu Yesus tidak mati, tapi dalam Al-Quran ada kata mutawafika. Mungkin Bapak Kainama bisa menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih. Kenapa harus assalamualaikum? Baik, begini, pertama adalah ketika saudara bertanya tadi bahwa kenapa Injil terus, ya memang ini temanya dari Injil.
Kan dari awal sudah dibilang. Lalu dibilang tentang bahwa di dalam Al-Quran ada kematian. Lihat tafsir Muyassar, itu gampang saja. Lalu dibilang Ustadz Kiai itu Ustadz Kiai nama, kenapa bilang zalikal kitabul la raiba fihi hudal, tidak ada keraguan. Ya saya tidak ragu. Ketika Anda bertanya tentang kematian Isa ibnu Maryam di dalam Al-Quran yang tidak terjadi, lalu bilang saya, padahal di dalam Al-Qurannya Kiai nama ini ada yang bilang mati. Segala sesuatu yang membuat saya ragu terhadap Al-Quran, kenapa ditanya kepada saya gitu? Saya udah nggak ragu, Mas. Saya nggak ragu terhadap Al-Quran. Jadi dibawakan dengan apa itu penggambaran tersebut, penggambaran ini salah satunya Ali Imran. Saya ngobrolnya sama Dokter Lukman, dokter siapa? Yang di Madura siapa? Dokter Anwar Lutfi. Itu selalu setia mendampingi saya kalau untuk penalaran hadis dan ayat suci Al-Quran. Dan saya ujung-ujungnya akan tetap bilang bahwa saya berpegang pada zalikal kitabu. Kalau Mas ragu lalu menawarkan keraguan itu kepada saya, ya nggak bisa, Mas aja yang ragu. Kalau saya nggak ragu lagi. Jadi mau ditanya Ali Imran ke hadisnya apa, ya silakan aja Mas pakai. Kenapa? Toh Mas bukan Islam. Sehebat apapun Mas menerangkan tentang tafsir, tentang hadis, tentang Al-Quran, Mas bukan Islam. Kenapa? Setiap orang yang ragu terhadap suci Al-Quran, maaf, keimanannya dipertanyakan. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Habis itu wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar. Jadi kalau ada yang tanya, ini zalikal kitabu, yakin? Iyalah. Padahal di sini ada. Ya silakan aja. Saya nggak ragu. Setiap titik koma dalam ayat suci Al-Quran saya tidak ragu. Karena kalau saya ragu, berarti iman saya sedang goyang. Demikian. Barakallah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penanya dari Sekalian, kalau mereka tepuk tangan kita tertawa. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang nampak karena memang tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti apa tafsir Ibnu Katsir, dia tidak mengerti tentang hadis gitu ya. Sebenarnya itu persoalannya Ustadz Kainama. Bukan karena Anda tidak mau bawa agama Anda ya gitu ya. Ini standar ganda yang kalian bangun. Iya kan? Jadi bagaimanapun saya menjelaskan, bagaimanapun saya panjang lebar membahas tentang itu, ya kan Anda bukan Islam ya, jadi otomatis Anda tidak akan percaya. Ya kan wajar aja, Anda kan bukan Islam gitu. Ya, maksudnya begini loh. Kalau selama ini Ustadz Kainama mengurusi itu Alkitab, ya kan? Anda mempersoalkan tentang penyaliban Yesus, bahkan dilaksanakan debat ini, itu karena ya mulut busukmu. Itu loh, yang mau menjatuhkan kekristenan. Kau pikir bisa lawan pendeta Esra Soru, tapi ujung-ujungnya Anda dipermalukan ya. Secara debat ilmiah tatap muka Anda grogi, Anda pucat. Pemaparan Anda, materi Anda panjang lebar, tapi tidak menyentuh tema sama sekali. Iya kan? Jadi kalau memang Anda punya statement demikian, mulai hari ini Anda stop membaca Alkitab, membaca ya sejarah-sejarah Kristen. Nak perlu Anda baca itu. Anda ceramah, nak perlu ganggu Kristen. Anda mengajar di Islam, nak perlu. Karena kita bisa buktikan tentang penghujatan-penghujatan Anda. Lalu kan Anda bukan Kristen. Ngapain Anda mau mengganggu kekristenan? Kalau seperti omongan Anda tadi kepada seorang penanya. Begitu. Karena selama ini Anda bilang Yesus punya istri, ya, istri-istri Yesus belum tubuh buah dadanya. Roh Kudus bersetubuh dengan Maria yang berumur 12 tahun pada waktu itu. Dan masih banyak lagi hujatan-hujatan Anda tentang Yesus Kristus. Iya kan? Nah jadi teman-teman sekalian, itu standar ganda. Karena Kainama ini kan suka janda ya. Standar janda. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan dulu ya. Ini sekarang penanya daripada Muslim. Berikut videonya. Islam kepada pihak Kristen. Baik, kita mulai dari Ibu Etika. Ketiga, pertanyaannya adalah ini. Kalau itu terjadi PRF Natal, PRF Pesah terjadi pada malam Pesah yang pertama, berarti yang benar hanya menurut Yohanes. Karena menurut yang 3 sinopsis tidak benar karena tanggal 15. Sedangkan yang di sini Yesus Nazaret itu tanggal 14 Pesah, ya. Kemudian yang kedua,
di ayat 22 berikutnya mengatakan bahwa murid-murid Yesus ya dari Nazaret ini adalah lagi, Bu. 5 orang ya, adalah Matai dan sebagainya, 5 orang nikah yang semuanya mati juga dihukum mati. Dan yang ketiga, kejadian ini terjadi pada masa Joshua bin Prahya. Jadi pada masa Rabi Joshua bin Prahya yang terjadi pada dua abad sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi. Jadi waktunya tidak pas, Pak. Jadi ini gugur sebagai bukti. Ya, itu menurut saya. Pertanyaan ini apa ya, Bu ya? Ya, maksudnya artinya menurut saya sebetulnya bagaimana pendapat Bapak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Begini, kalau tadi kan Ibu membuka pertanyaan dengan apakah itu dapat dijadikan bukti sejarah, ya, dapat dijadikan bukti sejarah. Nah, sebenarnya Ibu harus kembali kepada inti yang mau dibicarakan itu apa. Inti yang mau dibicarakan itu adalah apakah Yesus pernah mati dari sisi sejarah. Jadi itu yang menurut saya Ibu mengangkat hal yang sama dengan Pak Kainama, karena kita tidak bicara soal tafsir ayat ini seperti ini, tafsir ayat itu seperti ini, tapi beda bagaimanapun juga tafsiran yang mau diterima, tapi bukti sejarah itu mengatakan bahwa Yesus memang mati. Bukan Yesus, Pak, karena 2 abad kapan? 200 sebelum Masehi. Masehi atau sebelum Masehi? Oke, sudah. Berarti Sudah. 200 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah. Nah, begini. Sudah dulu ya, Bu ya. Boleh biarkan Pak Begini Esra ya. jawab dulu ya, Bu ya. Talmud Babylon ini Talmud Babilonia, Ibu ya. Talmud Babilonia ini kumpulan tulisan-tulisan Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 500. Ya, jadi memang ada Talmud itu ada bukan hanya selesai pada satu titik, dan mengingat kerangka waktu ini dan juga referensi-referensi awal tentang Yesus, maka para pakar sejarah itu memperkirakan bahwa Talmud Babilonia ini itu justru dari rentang waktu yang panjang. Kita tidak bicara seluruh Talmud itu, tapi ini antara tahun 70 sampai 200. Nah kita, ya, jadi ini namanya sejarah, Ibu. Sejarah tidak ditulis persis pada waktu itu terjadi. Karena begini, kita bisa tulis sejarah, tapi sejarah tentang Indonesia Merdeka, peristiwa Indonesia Merdeka 1945. Tapi saya sebagai penulis sejarah menulisnya pada tahun 2024. Jadi tidak menunjukkan bahwa teks sejarah itu harus ditulis bertepatan dengan peristiwa itu. Peristiwa itu terjadi 2 abad sebelum Yesus lahir. Yesus bin Nazaret ini gitu. Dan muridnya coba lihat. Nah, Ibu mengacu kepada mana? Karena kita bicara sebagai Talmud Babilonia 70 sampai 500. Ya. Nah, ini itu tentu kita bisa melihat lagi. Tapi waktu kita sekarang Ya, tidak cukup. baik, Bagi sudah, saya sudah. 70 sampai 500 dan maksimal Talmud Babilonia yang dikutip itu pada tahun maksimal tahun 200. Ya. Ya. Jadi bukan 200 Masehi, bukan 200 sebelum Masehi. Ya. Sudah. Ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya untuk penanya dari Kristen kembali. Baik, yang baju ungu boleh diberikan. Oh, yang baju ungu dulu ya, Pak ya. Saya ingin bertanya ya. Ada kamera. Ya. Jadi memang setelah saya mengamati sebagai ini ya audiens, memang jujur saja memang ini terkesan Pak Kainama berkhotbah ya daripada berargumen secara ilmiah. Nah, dan Bapak juga cenderung kepada tafsiran ya, dalam tanda kutip menafsirkan kepada mengarah pengamatan ini ya medis. Nah, pertanyaan saya ya, dan Pak Esra sudah sangat banyak sekali mengeksplorasi literatur-literatur ilmiah ya, yang banyak sekali membuktikan kesaksian Yesus itu mati ya dan bangkit dari segi historis. Nah, pertanyaan saya adalah, nah ini saya sudah menemukan begitu ya dari segi medis, dan memang kematian Yesus dari segi medis itu adalah itu fakta ya. Itu di dalam jurnal On the Physical Death of Jesus Christ. Ini seorang dokter, Pak.
ditulis oleh William D. Edwards, M.D. Wesley, dan juga Floyd A. Hosmer. Nah, kesimpulan jurnal ini mengatakan Yesus tidak mungkin tidak mati. Ketika ia mengalami siksaan penyaliban itu, pasti dia mati. Ya, hasil dari hukum salib. Nah, itu literatur medis. Pertanyaan saya adalah, referensi manakah pada abad pertama atau literatur ilmiah yang mendukung pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus tidak mati ketika atau setelah disalibkan? Kan Bapak mengatakan Yesus sembuh ya ketika disiksa dari salib. Ya, tidak mati. Jadi pertanyaan saya, literatur apa gitu ya? Eksplorasi literatur mana begitu kan ya? Literatur ilmiah atau literatur dari abad pertama yang membuktikan Yesus survive dari penyaliban itu. Makasih. Ya, terima kasih Mas. Mas mana aja Mas dari tadi? Dari tadi kemana aja? Itu literatur bukan yang tadi saya tampilin itu. Anda percaya Yohanes itu abad pertama literatur? Yohanes, ini tafsiran lah ya. Ini literatur. Enggak, itu saya tidak tanya tafsiran, itu literatur bukan bagi Anda. Tentu ya. Yohanes. Debat jadinya. Syukran, terima kasih sudah ya, itu literaturnya. Sudah, Pak? Sudah. Oke, baik, siap. Oke, selanjutnya untuk penanya dari Islam. Tadi Bu yang jilbab abu mungkin? Mbak yang jilbab abu mungkin? Boleh yang di tengah? Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Jadi Pak Pendeta Esra Soru itu menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya dari pihak muslimnya. Tapi kalau Ustadz Makainama itu dia tidak menjawab. Karena dia bilang, ngapain saya bawa agama saya di situ? Ngapain saya bawa tafsir Al-Quran? Ngapain saya bawa itu tafsir Ibnu Katsir? Ngapain saya bawa itu hadis dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang dia tidak mengerti agamanya sendiri, teman-teman sekalian. Dia ini kan hanya dilahirkan untuk menjadi penghujat, dilahirkan untuk menjadi seorang yang pandai bersilat lidah, ya kan. Nanti ya berbohong, berdusta begitu ya. Lulusan inilah, lulusan dari situlah ya, sampai S4 begitu, S-teler. Oke, baik teman-teman sekalian, kiranya teman-teman bisa menangkap ya dan bisa menilai mana sih yang sudah sekolah dan mana yang tidak sekolah begitu ya. Jadi semua orang kok ya bisa saja cek sejarah ini, cek sejarah itu, tetapi bisa enggak memilih gitu loh, mana yang sesuai ya dengan fakta-fakta sejarah yang benar begitu. Karena banyak sekali penulis-penulis di akhir zaman ini teman-teman sekalian. Bahkan kalau misalnya kita lihat tentang Injil kan, sekarang kan banyak sekali penulis Injil, termasuk Injil Barnabas yang dielu-elukan oleh umat Islam, di mana di situ ada nama nabi mereka. Padahal itu ditulis di abad ke-14, ya kan? Jadi udah 14 abad teman sekalian. Jadi 13 abad lah selisihnya daripada kitab Injil yang sudah ada. Ya, tapi mereka anggap itu suatu kebenaran karena ada nama nabi mereka. Sekalipun itu ditulis di abad 14, kemudian juga ditulis dalam bahasa Itali. Sementara di zaman Yesus belum ada bahasa Itali itu. Yang ada adalah bahasa Aram, ya, bahasa Yahudi itu, Aramaik gitu. Ya. Jadi ini logika mereka itu ya memang begitu ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.